kuliah pembelajaran berbicara yang izin saya sebut nama beliau Ibu Mailina Widyadali SPD MPD serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pitra Putriani Mantulangi dari kelas 3A. Video pidato ini adalah bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran berbicara. Saya memilih tema pendidikan lebih dari sekedar ilmu, sebuah kebutuhan untuk bersuara dan berdampak. Hadirin sekalian, ketika kita menelusuri sejarah peradaban, kita selalu menemukan satu kesamaan. Kemajuan selalu didorong oleh pendidikan. Pendidikan adalah proses panjang yang mengubah manusia berpikir menjadi individu yang matang dan kontributif. Di bangku kuliah, kita tidak hanya diajari menghafal fakta, tetapi dilatih untuk memecahkan masalah kompleks. Kita belajar menganalisis data, mempertimbangkan perspektif yang berbeda, dan membangun argumen yang kokoh. Pendidikan adalah bengkel kerja yang membentuk struktur logika di dalam kepala kita. Lalu, apa hubungannya pendidikan dengan mata kuliah pembelajaran berbicara saat ini? Jawabannya adalah sangat erat. Keterampilan berbicara yang efektif tidak dapat berdiri sendiri tanpa fondasi pendidikan yang kuat. Saya melihat ada 3 integritas krusial. Yang pertama, pendidikan menyediakan substansi. Seorang pembicara tanpa ilmu ibarat panggung tanpa pertunjukan. Pendidikan membekali kita dengan kedalaman wawasan. Ketika kita berbicara, kita tidak sekedar mengeluarkan suara, tetapi kita membagikan pengetahuan tentang teori X, tentang fenomena Y, atau tentang solusi Z. Pendidikan yang membuat pidato kita berbobot, relevan, dan layak didengarkan. Yang kedua, pendidikan mengajarkan struktur dan koherensi. Dalam penulisan esai, kita dituntut memiliki pendahuluan, isi, dan kesimpulan yang terstruktur. Disiplin yang sama berlaku dalam berbicara. Pendidikan mengajarkan kita bagaimana merangkai pikiran secara koheren, sehingga audiens dapat mengikuti alur logika kita dengan mudah. Ini adalah kunci untuk menghindari miscommunication atau kegagalan komunikasi. Yang ketiga, pendidikan membangun otoritas dan kepercayaan diri. Ketika kita telah mempelajari suatu bidang secara mendalam, misalnya melalui gelar atau spesialisasi, kita memiliki otoritas untuk berbicara mengenai bidang tersebut. Otoritas inilah yang secara alami menumbuhkan kepercayaan diri saat kita berdiri di depan umum. Kita yakin dengan apa yang kita sampaikan, karena kita telah melalui proses validasi ilmu yang panjang. Rekan-rekan mahasiswa, tugas video UAS ini adalah kesempatan sempurna untuk mempraktikkan teori yang telah kita pelajari. Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa pendidikan kita tidak berhenti di buku teks, tetapi termanifestasi dalam kemampuan kita bersuara. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk tidak pernah berhenti belajar. Jadikanlah setiap proses pendidikan, baik formal maupun non-formal, sebagai alat untuk mengasah kemampuan komunikasi kita. Karena pada akhirnya orang yang terdidik adalah orang yang mampu menyuarakan idenya dengan jelas, logis, dan berdampak. Mari kita jadikan ilmu sebagai kekuatan kita dan komunikasi sebagai jembatan untuk berbagi kekuatan tersebut.
Terima kasih atas waktu dan perhatian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.